bahwa pada siang setengah sore ini kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama mendoktrin diri kita masing-masing menjadi orang-orang yang memahami tentang arti dari beragama, arti dari berorganisasi. Agama itu diturunkan Allah kepada kita itu agar kita menjadi orang-orang yang baik, supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang bermanfaat, ya. Maka Anda dan saya belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang umat pilihan. Umat pilihan itu apa? Umat yang terbaik dari umat-umat yang baik. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, ya harus belajar dulu. Tidak bisa orang baik itu instan. Sesuatu yang instan itu banyak masalah. Minuman yang instan akan menyebabkan kanker katanya. Semua yang instan itu bermasalah, kecuali instan yang namanya laduni. Nah, ilmu laduni yang dari para kiai instan itu tidak bermasalah, karena instan dari Tuhan. Mungkin orang tuanya berdoa diterima, kemudian anaknya diberi, berarti instan yang diawali dengan proses. Nah, apakah kita bisa? Ya bisa. Nah, bisanya bagaimana? Kalau sudah ada klausul sebelumnya, wong tuane dheweke iki mang riyalate nemen, riyadhoe nemen, guru-guru kita doanya diterima, itu klausul. Nek langsung nggak bisa. Maka instan itu banyak yang bermasalah. Nah, sekarang supaya kita ini tidak menjadi orang instan, ya belajar dulu. Sampai coba mari kita lihat ya. Ustadz-ustadz instan ndodok ya, seperti tahu dadakan, di apa itu? Awalnya diapakan? Digoreng terus 500-an. Itu mendadak itu. Nah, supaya tidak mendadak ya harus diolah dulu. Sampai ini belajar supaya tidak menjadi orang mendadak. Nah, muncullah ustadz dari mu'alaf yang baru masuk Islam, dadekno ustadz, ilmunya belum seberapa. Loh, ini jujur aja, supaya orang-orang itu tidak mengkiblat kepada ustadz yang belum tentu dia dapat punya ilmu yang seperti para kiai, para ulama di pesantren, tapi yang dijadikan kiblat itu. Ada lagi yang barusan jadi selebritis, artis yang hijrah, asalnya dia ada sesuatu, entah itu persoalan, entah itu masalah, entah itu sesuatu yang bersifat kasus, lalu dia hijrah, lalu dia menjadi ustazah. Setelah itu dia kemudian menisbatkan diri sebagai tokoh agama dan menyampaikan ilmu agama, padahal belum paham ilmu agama. Namanya ruwaibidhoh. Siapa ruwaibidhoh? Itu orang yang tidak ahli agama tapi bicara tentang agama. Ayo, apa enggak modern itu? Apa enggak, apa namanya, apa ya kalau bahasa lain nih, apa enggak rusak itu agama dibahas oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama. Muncullah persengketaan persoalan agama yang dibahas oleh publik yang awam
dari ustadz yang awam agama, dari selebritis yang kemudian mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan. Makanya sampean kalau jadi orang yang lahir dari rahim NU, belajar ning guru NU, belajar ning kiai NU, belajar ning ulama NU. Setelah kuat, ndak apa-apa Anda belajar di yang lain, tapi harus kuat akidahnya dulu. Wong apa ya? Anda kalau ingin belajar agama kemudian hanya dari YouTube, nggak mungkin bisa. Siapa di YouTube itu? Ya kalau itu ya Marzuki Mustamar, ya kalau itu Mbah Yai Said Akhil, ya kalau itu ya Anwar Mansur, ya kalau itu ya Ma'ruf Amin, ya kalau itu kiai-kiai ulama NU yang besar dan punya pengetahuan besar, kemudian punya pemahaman besar dan punya ilmu pengetahuan yang besar, kita akan jadi orang besar. Tapi kalau yang kamu ambil itu hanya sebatas orang-orang instan, Anda tidak akan menjadi orang besar dan rusak. Agama dirusak sendiri oleh otaknya sendiri karena dia tidak punya keilmuan. Makanya ini penting belajar ini. Nah, sampean sudah siap belajar? Siap? Saya tanya, sampean ini belajar ini sampai mati apa hanya belajar sekarang saja? La yashba'a mu'minun, tidak akan bosan para orang-orang mukmin itu sampai mati dengan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa kita? Nah, lemes ngene ya. Ngenteni iki. Baik. Apa yang kita ambil dari apa yang saya sampaikan pertama? Jangan coba-coba mencari ilmu dari sumber orang-orang yang instan. Satu. Yang kedua, jangan berguru kepada orang-orang yang tidak jelas agamanya, tidak jelas pahamnya, hanya dibangun dari keadaan yang instan. Ini jero iki. Ya. Ini ilmu-ilmu besar ini, ilmu-ilmu yang harus sampean transfer ke ke pikiran Anda, ke hati Anda. Saya biasanya ngaji-ngaji, biasanya memberi materi-materi di sana-sana. Mumpung sampean ketemu aku, lho ngono lho. Mumpung ketemu walaupun orang artis, walaupun orang selebritis, tapi tetap artistik. Apa artistik itu? Indah dalam ilmu, indah dalam bahasa, dan indah dalam pengetahuan. Nah, ini sampean ini generasi muda NU dilahirkan dari rahim NU. Mantep gak NU nih? Mantep gak? Nah, sekarang apa kewajiban kita? Kalau sudah kita tahu mana jalur cari ilmu yang baik, mana jalur cari ilmu yang hakiki, kita sudah tahu. Yang harus kita kuatkan dalam pikiran kita adalah akidah. Ulang lagi apa? Akidah. Apa akidah itu? Pemahaman, aqaid, keyakinan. Nah, akidah kita apa? Agama kita apa? Akidah dan agama itu mengikuti siapa? Loh. Agama jelas agama Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Agama jelas. Nah, agama itu semua orang mengaku agama saya Islam. Ya. Orang Mu'tazilah ngomong saya Islam, orang Syiah saya Islam, Khawarij saya Islam, ngomongnya begitu. Wahabi saya Islam, Salafi saya Islam. Semua golongan yang ditelurkan dari Islam mengatakan saya Islam. Bagaimana sekarang perbedaan kita dengan mereka? Islam kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa dasarnya? Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin aghadzu bin nawajid. Peganglah dengan gigi gerahammu. Wong biyen dicokot. Cokot itu kan berarti keras. Kalau hanya dipegang biasa. Kalau dicokot itu lebih keras daripada dipegang. Maka Anda harus mempertahankan Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ulangi, Islam ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah Islam ahlus sunnah wal jamaah, maka diteruskan. Karena kita ini dulu dibidani oleh para ulama, namanya Nahdlatul Ulama. Maka Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdhiyah. Apa? Islam ahlus sunnah wal jamaah an-nahdhiyah. Maka yang instan dipinggirkan dulu, cari orang-orang yang hebat dari para kiai dan ulama. Yang kedua tentang akidah tadi. Apa akidah? Islam ahlus sunnah wal jamaah, yaitu Islam yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, jamaahnya para sahabat dan para salafus sholihin. Nah, jangan hanya mengikuti, ayo ikut Nabi, tapi mengikuti Nabi itu tidak bisa sempurna tanpa mengikuti ulama. Bisakah Saman menangi Nabi enggak? Nah, Mas, menangin Nabi enggak? Tahu pedok Nabi enggak? Pernah ngiping pedok Nabi? Belum. Baca na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani sampai tidur. Na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami sampai tidur. Hafal tuh? Na'am sarotaifu man ahwa farqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil ala. Itu dilihat di qasidah burdah. Mas, kalau saya cinta Nabi berarti tidak cinta kiai. Kalau saya cinta kiai berarti tidak cinta kepada Nabi. Yes. Paham ora? Paham ya? Kalau sama ditanya cinta kepada siapa? Cinta Nabi melalui para kiai. Mengikuti Nabi, melalui pemahaman para ulama. Wes, tak pinter no. Sing pinter no Gusti Allah. Tapi saya hanya menyampaikan ilmu. Ini masalah diserap atau tidak itu berapa persen atau tidak itu urusannya Allah. Ayo. Penting ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh tergadaikan. Walaupun sampai ditawari Indomie, Sarimi, Supermi, Wahyumi, ya, tidak boleh kita mengabaikan Ahlussunnah wal Jamaah an-nahdhiyah. Sunnah berarti mengikuti Nabi. Nabi kita ikuti itu melalui para kiai, para ulama, para sahabat yang mengajarkan keilmuan dan menyampaikan risalah kenabian melalui sahabat ke bawah dari Nabi. Nabi tidak ada sahabat tidak ada tabi'in tidak ada tabi'in tidak ada salafus sholihin, kemudian para ulama, para kiai sampai ke kita. Jadi jangan Anda meremehkan para kiai hanya karena Anda disuruh cinta kepada Nabi, tapi tidak melalui para ulama. Ada seorang ustadz salafi wahabi ngomong, siapa yang kita ikuti? Kenapa kita mengikuti manusia? Kenapa tidak mengikuti Nabi? Bro, katanya bro. Bro, turun, katanya turun. Kita mengikuti Rasulullah itu melalui para ulama yang sanad sampai kepada Rasulullah. Nggak bisa. Tanya dia bisa ngomong seperti itu dari Nabi itu dari siapa? Apa dia langsung melihat Nabi dengan mata batin? Dengan menggunakan mata keranjang? Atau dengan menggunakan ilmu-ilmu? Nggak bisa dia. Tanpa ilmunya guru-gurunya dia tidak tahu Nabi.
Setiap dia ngomong, ayo kembali kepada Quran, ayo kembali kepada sunnah. Jal, kowe sing ora paham Quran dan sunnah, langsung kembali kepada Quran sunnah. Bisa nggak memahami Quran? Ada ilmunya nggak memahami Quran? Ilmu apa saja? Al-Quran dipahami melalui ilmu apa? Tafsir, tajwid, apalagi bayan, ma'ani, balaghah, mantek, nahwu. Itu semua harus bisa. Kalau nggak bisa, Anda akan menerjemahkan Quran dengan otaknya sendiri, kemudian memahami agama dengan otaknya sendiri, kemudian agama dibuat ribet dirinya sendiri tanpa melalui ulama. Mulane ngaji, penting ngaji itu. Jadi harus mengikuti para ulama. Yang kita cintai siapa? Tadi ahlus sunnah dulu kepada Rasulullah. Sunnah itu Nabi. Nah, sunnah itu ada berapa? 3. Sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Tadi sudah disampaikan ya. Wes ora tak terusno. Tadi sudah Pak Mahfud menyampaikan. Kita iki ngene-ngene iki pemateri nasional. Lho kudu bangga, tapi bukan bangga dengan dirinya sendiri, tapi bangga dengan kekuatan yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama. Ngundang aku ane piro, tapi kan aku kurang ngono kan. Untuk kita, untuk generasi kan yo harus diberi, dan itu merupakan kewajiban. Loh. Tapi sebenarnya kita punya potensi besar untuk menyampaikan hal yang besar. Hati-hati saiki. Nah, makanya Anda tidak boleh terkesima dengan yang di medsos itu, ayo hijrah. Penuh ngomong hijrah. Sebenarnya bukan hijrah, tapi tobat itu. Tapi ditulis, dibaca, kemudian diterkenalkan mengatakan hijrah supaya sepertinya seorang artis yang populer dan popularitas. Padahal itu tobat itu. Kalau dia ngomong masalah hijrah itu sebenarnya ada hubungannya dengan niat. Sama dari rumah ke sini itu sudah hijrah, tapi orang ngomong hijrah, ini ada artis hijrah. Lalu Anda jadikan sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Bahaya. Jangan mengikuti mereka. Mereka bisa besar karena tayangan yang Anda tonton, dan Anda jadi subscribernya. Anda kalau miskin tetap miskin, mereka yang jadi sultan, mereka yang kaya, dan kita ini di bawah kesultanan mereka. Mereka membangun kesultanan ya di atas subscriber kita, di atas kita sebagai followernya, di atas kita sebagai penontonnya, penayangnya. Begitu banyak kita ditipu oleh mereka. Sampean yang jadi followernya, sampean kenapa harus mengikuti mereka? Yang mereka menanjak, mereka menjadi sultan, mereka mendapatkan ceruk keuangan, kita tetap terus seperti ini. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu, supaya sampean iki cek manfaat tontonannya? Ya tonton subscribernya ngaji-ngaji kiai itu, para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ngaji-ngaji di Facebooknya para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama. Syukur-syukur delok barokah sunni. Iki ora iklan. Jadi umpamane sampean kepengin nutul ya ora apa-apa. Tapi kan ngaji. Ya toh. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Ahlus sunnah dulu. Kemudian yang kedua wal jamaah. Siapa jamaah itu? Para sahabat. Kalau mengikuti sahabat, ya, itu adalah bingkai yang kedua. Kalau kita mengikuti sahabat kemudian dikatakan gak mengikuti Nabi, padahal mengikuti sahabat itu adalah
kesempurnaan daripada mengikuti Nabi. Contoh, saya tanya, zaman tarawih itu sekarang itu jamaah apa enggak? Jamaah dilakukan Rasulullah enggak? Tidak. Kalau jamaah tidak dilakukan Rasulullah, zaman sekarang jamaah mengikuti sahabat apa tidak mengikuti Rasulullah? Ayo jawabannya piye? Mas, zaman Mas. Rasulullah telah melegeti masih sahabat namanya Sayyidina ikuti Sayyidina Umar. Kalau mengikuti Sayyidina Umar sama dengan mengikuti keluar dari bid'ah, tapi dia melakukan bid'ah. Ya. Maka dari itu kita harus belajar dari wong NU. Ada yang ngomong begini, lapor Pak jenengan kok berjuang muring-muring kok sampai begini di medsos dan lain sebagainya. Anda nggak paham bagaimana generasi kita yang hancur karena media sosial. Saya berusaha untuk menetralisir itu, menetralisir pemahaman-pemahaman yang masuk di media sosial yang akan menggempur anak kita. Apakah kita mau nanti setelah ini anak kita itu menjadi orang-orang yang tidak Islam, tidak Nahdlatul Ulama, tidak Ahlussunnah wal Jamaah? Justru kalau sampean ini umpamanya kok nggak bisa, nggak kuat memerangi tanpa keilmuan, amini saya. Jangan sampai terus, Pak kok nemen to Pak, nok medsos itu, loh, dia nggak tahu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan bagaimana hancurnya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah karena media sosial. Siapa yang nanti akan bertanggung jawab? Syukur-syukur piro-piro Pak Faizin sudah berani melakukan itu. Nek gak iso jangan menjadi sampah. Ya, menjadi sampah itu artinya jangan apa ya, ngendon-ngendoni wong. Kalau nggak bisa, doakan saya untuk belajar dan berjuang. Nanti sampean akan mengikuti saya dan sampean akan berjuang di sana untuk melakukan itu. Wal jamaah, dan kita ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mengikuti Nabi dalam manusia. Namanya sama nggak antara Allah dengan manusia? Apa buktinya? Apa dasarnya? Sifat wajib Allah. Masa begitu? Ayo ngene dijak dialog sampean kan nanti jangan membuat sesuatu barang apa gitu. Sama nggak antara sama dengan barang itu? Beda, karena antara pembuat dengan yang dibuat itu akal. Masa Allah sama dengan kita? Dasar akalnya. Kalau Tuhan tidak sama dengan manusia itu, kalau tadi kan antara seperti kita membuat dan yang kita buat, sama nggak antara kita dengan yang kita buat? Tidak. Saman. Ada dasar akal nggak? Aklun tentang bahwa Allah tidak sama dengan manusia. Apa alasannya bahwa Allah tidak sama dengan manusia secara akal? Apa alasannya? Betul. Ayo saman Mas. Gak apa-apa, mau belajar anggone kok. Akalnya begini, bahwa Allah tidak sama dengan manusia. Kalau Allah sama dengan manusia berarti kekuatannya sama dong. Iya toh? Kalau Allah rupanya sama dengan manusia berarti sama antara Tuhan dengan Nah, seakan didasarkan apa sekarang? Dalil nakli, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semula alim tuh basir itu. Kelei. Tuh iki pentingnya belajar di NU. Siap ya? Belajar di NU. Belajar dengan kita. Makanya penting nggak yang saya sampaikan? Gue sih tak takoni sih engko. Nah, nek ra penting aku tak metu langsung. Penting nggak ini? Jadilah pionir-pionir yang mampu menghantam lawan tanpa sentuhan, membunuh lawan tanpa menyentuh. Ngono lho maksudnya itu. Mencintai lawan tanpa menyatakan cinta. Lawan bisa menjadi kawan. Jadi sampai kesini tadi asyir bal qotahil mayuiru janahahu itu. Sampai kesini tadi hanya untuk belajar mempersembahkan rasa cinta kepada Nahdlatul Ulama. Penting ini.
akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama Islam Ahlus Sunnah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasinya Nahdlatul Ulama. Yes. Terus sekarang apa yang harus kita teruskan? Sekarang kita menuju ke cara menghadapi dan kewajiban memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Saya tanya sekarang, sampean siap nggak memperjuangkan organisasi sampean? Siap nggak? Siap nggak? Duh, jawabannya kurang ini. Mau aku. Siap nggak? Siap. Yang tegas. Siap tidak? Siap. Ngomong tidak outside nih, takon metu. Kudu kuat. Nah, kenapa harus berjuang? Karena sekarang banyak usaha-usaha untuk merapuhkan, untuk menghilangkan, untuk membuat generasi ini lemah. Apa yang dilakukan? Yang terpenting adalah media sosial. Sekarang banyak diberi konten-konten itu, ya, berbicara tentang bid'ah, berbicara tentang takfiriyah, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, membid'ahkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saman pernah dibid'ahkan nggak? Nah, kalau saman nggak bisa, apa caranya? Ya belajar dulu. Kalau tidak bisa lagi, belum bisa lagi. Kalau tidak bisa ngeser membuat sesuatu konten yang dimana bisa memberikan pencerahan, carilah konten-konten dari Kiai NU, diambil, post di medsos, jangan berbicara, jangan ngepost tentang hal-hal yang tidak ada gunanya. Ngepost kok, aku saiki nang kene, nang ngarepe omah. Nah, ngepost kok OTW. Oke, saudara, saya sekarang di destinasi. Nah, saya juga di destinasi juga, tapi kan harus ada sesuatu yang lain yang berupa bagaimana memproklamirkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan berurusan dengan glowingnya wajah saja, jangan berurusan dengan hal yang bersifat bisnis saja. Carilah sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan. Nah, harus dilakukan sekarang. 1, kiat menghadapi dunia medsos. Sama tulis. Nah, kiat menghadapi dunia medsos dalam memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. 1, di tumbek ngombe ya. Ya, enggak apa-apa. 1, udah ya. 1, belajar ilmu. Diawali dengan belajar ilmu. 2, belajar media teknologi. Jadi ilmu dan media itu harus dipelajari. Nek media nek wis gampang sama wis iso kabeh, TikTokan wis iso kabeh to. Instagram, TikTok, FB iso kabeh to. Ya, besok setelah ini saya tunggu, saya ingin tahu sampean mengambil dakwah Nahdlatul Ulama, diambil di share di Facebook coba. Tentang apa gitu. Yang penting tidak melukai hati orang. Tentang sholawatan apa ya? Tentang tahlil dan lain semua di share. Keutamaan itu mengikuti para kiai, para ulama itu keutamanya apa? Membaca sholawat itu keutamaannya apa? Nge-share-nya membaca Yasin, baca tahlil malam Jumat. Aja di-share biyen seneng tahlil, saiki maca surat Kahfi tok. Kahfi juga ada, tapi ulama-ulama dulu kita memilih surat Yasin, memilih
tahlil. Paham ya? Nah, artinya bahwa kita itu harus mengikuti para ulama. Sholawat, tahlil, yasin, gitu toh. Malam apa itu? Duwada. Karena baru tahu ada ustadz di YouTube, kemudian dia nge-share sekarang, mari membaca surat Kahfi. Boleh-boleh saja, tapi karaktermu ahlu sunnah gimana? Pak, apa itu enggak juga punya pahala? Kabeh mau waca Quran itu ya pahala. Tapi karakter-karakter yang diturunkan oleh para kiai itu harus dipertahankan. Nek kepengin sampean selamat akidai, selamat dunyane, selamat akhirate. Karena mengikuti kiai itu sebenarnya hakikatnya mengikuti Nabi. Kita niat mengikuti Nabi tapi melalui para kiai. Tidak ada yang tidak ikut Nabi, tidak ada. Yes. Jadi pertama apa yang harus disiapkan? Orang ilmu kayak ngomong agama. Tapi kalau sampean ini umpamanya kok belum punya ilmu kemudian ingin ngeser-ngeser tentang keilmuan, ya carilah keilmuan dari para kiai itu, diambil. Oleh ganjaran Facebookmu. Mungkin pacaran terus ya, rale popo. Pacaran 2 tahun, ora dadi. 3 tahun gak dadi, 4 tahun gak dadi. Nah, saya tidak nyindir siapa-siapa, umpamanya salah siji panjenengan yang ada. Nah, sekarang kita mari merubah ke ranah keilmuan, paham ya? Ranah perjuangan. Namun kalau ditanya Mbak, jawabanmu, kowe NU apa tidak? Jawabanmu apa? Nah, langsung jawab lantang. Ojo NU, ojo ngono. Jawab NU. Kalau kamu ditanya IPENU apa tidak? IPENU. Sampai ono sing keliru. Saudara-saudari IPENU IPENAT yang terhormat IPPNU dibaca IPENAT krana tak manas itu ngawur. Dah ya, ilmu Mbak, ayo belajar ilmu terus. Yes. Pak, kalau saya online di Facebook boleh nggak? Boleh, dagangan online, shop online, tapi biasanya diselingi dengan ono ngaji kiai TV. Nah, ngono loh maksudku itu, ngaji-ngaji itu. Nah, belajar media gimana? Karena besok itu orang akan ketinggalan kalau dia tidak belajar media. Apa ini? Hujan. Alhamdulillah. Oh, ini berarti diterima dongane iki. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Leren toh? Leren. Membaca sholawat itu untuk apa saja? Membaca Fatihah untuk apa saja? Ya. Fatihah bisa digunakan untuk menghentikan sesuatu yang berjalan, menjalankan sesuatu yang berhenti. Ya, menjauhkan sesuatu yang dekat, mendekatkan sesuatu yang jauh. Ini tadi menghentikan nanti walaupun sementara sesuatu yang berjalan, namanya hujan. Yes. Wes to, ayo bunga dadi wong enu. Bunga. Tidak ada kenikmatan yang besar karena kita terlahir dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Kawit meneh udane. Ora apa-apa ya. Wis to, aku iso weneng sampean semangat iki. Dene sampean pamane kok lesu dilungkas mangan iki kok. Wis. Mosok ora kuat. Sampean poso sedina kuat kok. Maliyah tahlil. Sampean tahlilan enggak? Rekan dan rekanita. Tahlil itu berasal dari kata halilu tahlilan. Tahlil itu berasal dari kata la ilaha illallah. Ulangi, berasal dari kata apa Mbak Nadia?
La ilaha illallah artinya kalimat tauhid. Apa kalimat apa? Atau kalimat atau kalimat Allah. Apa manfaatnya kalimat Allah itu? Menguatkan iman. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sampean terus membaca la ilaha illallah, Mbak, istiqomah, insya Allah matinya husnul khotimah. Bolehkah kita tahlil? Bolehkah kita membaca la ilaha illallah? Walaupun membaca la ilaha illallah namanya tahlil, walaupun tahlilan boleh. Karena dalam tahlilan sebagai media untuk membaca la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dia akan masuk surga. Dakhala fi'ilnya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Madhi artinya jelas melebu. Paham ya? Kalau itu kamu mau istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau mau istiqomah besok datang malaikat pada saat Anda mati, sebelum mati. Akhirnya malaikat alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan susah. Wa absyiru bil jannah, kamu akan dibeberkan suwiwi malaikat katanya itu dulu. Kemudian diperlihatkan surga dan kamu di taman surga. Kalau kamu mau membaca la ilaha illallah dalam keadaan bisa sendiri, bisa jamaah namanya tahlilan, sendiri juga tahlilan, yang dikatakan adalah tahlil. Menurut ragelem. Ayo sapa sing ra gelem tahlilan? Metu kok NU ora apa-apa saiki. Penting enggak tahlilan itu? Sudah membaca apa zikir tadi? Membaca zikir boleh enggak? Boleh enggak baca zikir? Kalau ada yang menyalahkan, kalau ada yang ngomong, tahlilan itu bid'ah, haram, tidak boleh. Benar apa salah? Kenapa salah? Karena di situ ada zikir. Kalau tahlil dilarang berarti melarang zikir. Kalau melarang zikir, coba lihat ayat Quran. Udzkurullaha dzikran katsira. Udzkurullaha wasabbihuhu bukratan wa asila. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada dalilnya enggak? Zikir. Yang kedua sekarang berkat. Berkat ada dalilnya? Ada dalilnya enggak? Apa berkat itu? Sedekah diberikan kepada siapa? Apakah di sana pesta? Pesta apa sedekah? Kalau Anda mengatakan pesta, sama halnya Anda sama seperti orang Wahabi. Mereka mengatakan itu pesta, dan pesta itu adalah pesta kematian. Tidak. Sedekah wong dipangan wong diweno wong kok. Nangku nek sampean tahlilan ra berkati wong gelem mara apa ora? Ya rasa-rasen senajan tahlilan iku ora krana berkat iku ora dibrekno diangkat ngono gak. Dibrekno diangkat jenenge berkat ngono ora. Berkat itu barokah. Barokah itu khairun ilahiyun yudha'u fi syai', sesuatu yang datang dari Allah yang diletakkan pada sesuatu berupa kebaikan. Apik berkat itu. Setelah berkat ada apa di sana? Berkat itu sedekah. Apa dalilnya sedekah sekarang? Boleh enggak kita sedekah? Tasaddaq alal amwat. Sedekahlah untuk orang yang mati di antara kalian. Fa innal malaikata yahmiluna sadaqatal ahya ilal amwat. Karena malaikat akan membawa pahalanya sedekahnya orang hidup kepada orang mati. Kemudian orang mati ngomong, Allahumma gfir liman nawara qabrana, ya Allah, wong-wong sing gelem madangi kuburanku, sing gelem ndongakno nang aku, jenengan paringi pangapura. Didongakno wong mati to ora? Kita ndongakno mati, kita ndongakno mati to ora? Wabsyiru bil jannah, dan berikan rifki yang ikut tahlilan itu surga, seperti kamu berikan surga dan kebahagiaan kepada saya. Laila berikan, Sri, Angel, Angel tuh ya.
Ojo angel lho. Mbak Angel, Mbak Angel. Majid, Norma. Siapa lagi tuh? Afan. Kayak sapa? Nasor ya? Nasgor atau apa? Novia, Sita, David ya. Vini, Vidi. Siapa? Nisa. Ini dari mana, Mas? Gelap. Sampai sekarang masih ada listrik. Ini Laila, ini siapa ini? Sri, dari mana Sri? Ndang muleo Sri. Nah, ono nyanyian ngono ya biyen. Ndang muleo Sri. Terus sampean Angel, dari mana Angel? Pelang di. Pelang iku ana kayak ono pelang wood, plywood iku, Bollywood. Terus ono plywood ya, kayak sampean iku sing duwe bulu tiga. Mairo, sampean iku Mang Isa. Pelang di Isa. Bulu tiga. Ini sampean. Nduri Kulon. Iki. Mojo Asem iki. Prijek. Taman Prijek. Lere Cendini ya? Jasem, Karangwungu Lor ya, man. Karangwungu Lor, aku gak enak ngajeng Karangwungu ya. Karangwungu sing diono loro ya, Karangwungu ada. Man, Mbak, Prijek ya. Gedong, tak gendong iku kemana-mana. Ya wes, semua nama itu pasti ada ibarahnya. Gendong itu biyen wong gendong itu anak kabeh. Pelang ono plang biyen. Terus Sukorejo iku krana wonge biyen banyak di Jakarta, Suko dan Rejo, seneng dan Rejo. Bulu tiga iku apa ya? Bulu iku ulu. Tiga itu tiga. Wes, itu dalam bahasa namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai apa Mang? Tahlil ya, jelas ya? Boleh nggak tahlil itu? Kalau ada yang mengatakan begini, tahlilan itu haram. Saman kalau tidak tahu dalilnya legitimasi tahlil, saman jawab begini, kamu tahu nggak? Saya ulang, saya tanya, kalau kamu mengharamkan, sekarang mana dalilnya keharaman tahlil? Iso nggak? Baleno takono kowe ra iso. Nek ra iso jawab kamu dalil, tanyakan dalil. Paham ya? Caranya begitu. Ono wong teko-teko ujug-ujug juga itu dua ngomong haram. Takonono Mas, yo haram. Apa dalile? Haram tahlil ku ndi? Kok haram? Ndak pernah dilakukan oleh Nabi nih. Kok ndak pernah dilakukan Nabi, kowe ngerti apa ora Nabi biyen niku? Awakmu sing ora ngono. Wajahmu iki bid'ah kok. Wajah itu loh bid'ah. Nah ini. Ada lagi, sahabat tidak pernah mentahlili Rasulullah. Bro, katanya bro. Kenapa Rasulullah tidak ditahlili? Karena Rasulullah tidak punya dosa. Karena Rasulullah maksum, sing ditahlili awakmu kabeh iki sing dosa padha mbek aku. Yang punya dosa. Kita itu manusia yang punya dosa. Kalau ada orang ngomong saya lepas dari dosa, bohong, pengkhianat, buhtanun azim, sesuatu yang besar yang diada-ada. Makanya saya sekarang sudah menyusun kitab-kitab. Ada kontradiksi Wahabi, NU bertanya, Wahabi bertanya, NU menjawab, tahlil adalah sunnah bukan bid'ah. Wes ono buku akeh, Islam Nusantara dan lain sebagainya. Artinya harus belajar, Mbak. Wis tok NU iku lebokno kene. Masukkan ke otakmu, campur di otak itu. Ya. NU itu. Ya. Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdhiyah masukkan dalam hati. Ya. Kemudian lepaskan dia supaya beredar di darahmu. Kemudian menuju ke jantung yang berdetak terus, tidak akan selesai, menuju ke otak menjadi pemikiran pejuang, menjadi membangun sebuah mahabbah cinta,
dan cinta itu kepada para ulama, cinta itu kepada nabi, ulama mencintai nabi melalui para ulama. No. Jadi organisasi NU itu oke no kene iki. Takoni ben mati jarine kowe ora ditakoni man robuka jare Mbah Said. Guyonane ngono, tapi guyonan iki aja diplesetno. Takoni man robuka. Jawab langsung, kula niki muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Nah nek ngono kan ngono. Tapi kan ra ngono, tapi iki geguyonan. Maksudnya kita itu harus benar-benar NU itu. Sing gurung-gurung sing wis jomblo-jomblo iki carilah nanti yang NU. Kalau tidak bisa kamu harus meng-NU-kan. Paham ora? Aja mbis dupane bocah sing lanang kemeng duwe sepeda GL Pro apa sing sepeda GL Max Ninja Hattori banding mobil terus sampean melok wah saya enggak apa-apa iku urusan akidah belakang. Oh bahaya kowe. Bahaya itu. Nah, cari orang-orang yang mau dan mengerti tentang apa? Tentang yang kamu bawa, tentang yang kamu pahami, tentang yang kamu lakukan, kamu laksanakan. Penting sekali itu. Jadi aja sampai jadi apa ya? Generasi yang lemah, jangan. Didik ngalah, ono ngene ngalah. Itu namanya sore tempe, pagi kedele, esok kedele, sore tempe. Ya. Ada itu. Fitnatan kakito ilail mudlimun yusbihu rajulan wa yamsi kafiran. Besok itu ada sebuah keadaan seperti fitnah yang sangat gelap sekali. Apa itu? Pagi Islam, sore selain Islam. Sore Islam, pagi kafir. Bisa jadi pada saat ini dia adalah pemeluk teguh Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia besok setelah itu dia berubah. Itu karena adhaful iman. Apa? Lemahnya iman, lemahnya doktrinasi dan lemahnya Islam. Makanya dalam hal ini semoga kita menjadi orang-orang yang di jalan lurus, mengikuti Nabi, sahabat, tabi'in, salafus sholihin, para kiai dan para ulama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Pokoknya aja sampai ngelek ilmu sakarpe didelok ilmu dari mana sumbernya ya. Aja sampai sakarpe sallallahu alaihi wasallam Muhammadul alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa talamidana wa talmidatina wa dzurriyyatana min ahlil ilmi walil khair wa la taj'alna wa min ahlil dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli sunnah wal jamaah wan nahdiyah wa la taj'alna wa iyyahum minal bid'ah wad dhalalah. Bijahin nabiyil mustafa rasul murdadha tahir qulubana min kulli wasu'i ba'aduna am musyahadatika mahabbatika min ala sunnah wal jamaah wa syauqi lil qaika ya dzal jalali wal ikram sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah.